Masih di Anyus Pagi bersama saya Naufal Zakwan. Pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam Anyus Pagi hari ini. Dan kita akan ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Tulung Agung. Menurut juru bicara KPK, 16 orang diamankan, termasuk Bupati. Kabar operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Tulung Agung Gatut Sunuwibowo dibenarkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo. Menurutnya ada 16 orang yang diamankan dalam OTT tersebut termasuk Bupati Tulung Agung. Namun Budi belum merinci nama belasan orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan ini. Hingga Sabtu dini hari sejumlah pejabat masih menjalani pemeriksaan tertutup di kantor Polres Tulung Agung. Sementara itu, Wakil Bupati Tulung Agung Ahmad Baharudin saat ditemui di sela kegiatannya di Gor Lembu Peteng pada Jumat malam enggan berkomentar terkait adanya OTT KPK tersebut. KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur, di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya adalah Bupati Tulung Agung. Saat ini tim masih berada di lapangan, kami akan update terus perkembangan dari kegiatan. Tim Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah kantor Kementerian PU. Penggeledahan ini terkait dengan dugaan korupsi pada tahun anggaran 2023-2024. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SDA dan Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta Selatan Kamis siang. Dikabarkan ruang menteri, wakil menteri, dan sekjen tak luput dari sasaran tim Kejati. Setelah 7 jam proses penggeledahan, tim penyidik menyita beberapa dokumen dan sejumlah barang elektronik sebagai barang bukti. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengkonfirmasi penggeledahan tersebut dan memberi izin kepada penegak hukum. Namun Dodi tidak memberikan penjelasan rinci mengenai perkara maupun pasal yang sedang didalami. Dari Kejaksaan Tinggi DKI minta izin melakukan pendalaman. Saya tinggal kasih izin aja. Nggak apa aja diperiksa aja Pak? Enggak. Belum aku mau terkait pasal apa? Cuma yang aku pendalaman. Saya nggak tahu. Ada laporan Dia kan sudah ada awal. Saya memang tidak mau itu loh. Saya bahkan disampaikan ke beliau kalau memang dirasakan perlu ruangan saya didatang ini. Pak, berapa orang? Pak, berapa orang yang datang dari Pak? Saya nggak nanya. Banyak. Ada berapa? Tadi infonya ada 6 penyidik dari Kejati. Mungkin lebih jelasnya ada berapa? Bukan yang nanya. Ada yang disita nggak? Diambil. Baru minta izin, datang minta izin. Gimana sih? ruangan apa aja Pak? Ruangan apa aja Pak? Saya bebaskan beliau masuk ruangan siapa aja. Termasuk pada ruangan saya. Beliau Pada khusus. Penggeledahan kantor Kementerian PU ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi beberapa kegiatan pada anggaran 2023 dan 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto untuk mengizinkan penyidik Kejati DKI Jakarta menggeledah ruangan di kementeriannya. Dodi melapor ke Prabowo sebelum penyidik melakukan penggeledahan. Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Kementerian Pekerjaan Umum. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Daryarma, mengatakan penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023-2024 di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penggeledahan dilakukan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal pada kedua unit tersebut. Selain itu, penyidik juga memeriksa gedung utama Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah ruangan penting turut diperiksa termasuk ruang menteri, wakil menteri, dan sekretaris jenderal.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyatakan seluruh ruangan dipersilakan diperiksa sebagai bentuk keterbukaan. Basically, saya juga ikut terkejut karena pada saat kita kemarin ada acara kan saya dikasih tahu kalau teman-teman kejaksaan datang dan ingin melakukan pendalaman atas beberapa kasus. Saya juga memang sengaja tidak mau tanya lebih detail karena saya menganggap sudah di ranahnya aparat penegak hukum, jadi saya nggak mau terlalu terlibat jauh dan mereka cuma minta izin. Saya kemudian lapor ke Pak Presiden dan saya mengatakan Pak Presiden, saya izin kasih keluhan kepada seluruh penyidik kepada siapapun. Jadi supaya tidak ada kesan tebang pilih lah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik sebagai barang bukti. Turut diamankan laporan hasil audit investigatif terkait dugaan pelanggaran dalam pengadaan tahun anggaran 2023-2024. Saat ini penyidik masih mendalami bukti yang diamankan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan menyerahkan uang 11,4 triliun kepada negara. Presiden Prabowo memberikan peringatan keras bahwa siapapun yang berani mengancam Satgas PKH sama saja dengan mengancam Presiden. Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap 4 oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Kejaksaan Agung Jakarta. Uang hasil sitaan ini diserahkan secara simbolis oleh Jaksa Agung Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Total uang yang diserahkan mencapai 11,4 triliun rupiah. Penyelamatan uang negara ini dapat memberi manfaat bagi 2 juta masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan ini, Prabowo meminta Satgas PKH tidak gentar terhadap berbagai ancaman yang datang. Saya keluarkan Perpres ini, Perpres nomor 5 tahun 2025 bulan Januari. 3 bulan setelah saya terima mandat, saya keluarkan, saya membentuk Satgas PKH. Kalau ada yang mengancam anggota Satgas PKH, dia mengancam Presiden Republik Indonesia. Kalau ada yang menghalangi pekerjaan Satgas PKH, dia menghalangi pekerjaan Presiden Republik Indonesia. Dan percayalah, saya akan menggunakan semua wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden Republik Indonesia. Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum. Prabowo menilai siapapun yang berani mengancam Satgas PKH sama saja mengancam Presiden. Presiden Prabowo Subianto melantik Lilik Prisbawono Adi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Presiden juga melantik Duta Besar RI dan 9 anggota Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia, masa jabatan tahun 2000. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Lilik Prisbawono Adi sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara Jakarta. Dalam agenda tersebut, Presiden juga melantik 9 anggota Ombudsman dan Duta Besar Republik Indonesia. Pengangkatan hakim luar biasa dan di hadapan Presiden, Lilik Prisbawono Adi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman. Pengangkatan Lilik dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 36P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi atas usulan Mahkamah Agung.
Sebelum menduduki kursi Hakim Konstitusi, Lilik Prisbawono Adi menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan dan pernah memimpin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda ini, Presiden juga melantik Duta Besar RI dan 9 anggota Ombudsman mencakup posisi Ketua, Wakil Ketua, dan 7 anggota. الضرب يلا بكيفون يا يوسف على دوار الزيتونة على دوار الزيتونة العالم بالأراضي بعيد عني يا زلمة بعيد عني ما في 100 متر جميع السكان يبعدوا عن مكان الضرب نزوح كبير من المدينة الرياضية اتجاه ملعب البلدي. Pejuang Hizbullah membalas dengan melancarkan serangan rudal ke pangkalan Zionis Israel di Palestina Utara. Rudal yang digunakan oleh Hizbullah memiliki daya ledak yang tinggi. Pejuang Hizbullah kembali melakukan serangan rudal ke pangkalan militer Israel di Palestina Utara. Serangan rudal milik pejuang Hizbullah ini memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan Hizbullah terhadap Israel yang memporak-porandakan Libanon. Kementerian Kesehatan Libanon mengatakan sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 1.888 tewas dan 6.062 lainnya terluka akibat serangan udara Israel. Hizbullah melancarkan serangan ke Israel sebagai balasan serangan ke sejumlah kota di Lebanon. Sistem pertahanan udara Israel berupaya mencegat serangan rudal pejuang Hizbullah. Rudal-rudal pertahanan Israel terus berupaya mencegat serangan rudal pejuang Hizbullah di langit Israel. Serangan rudal tersebut diluncurkan dari Lebanon Selatan ke Israel. Serangan rudal Hizbullah ini sebagai serangan balasan serangan udara Israel ke Lebanon. Sementara itu, video amatir memperlihatkan suara sirine peringatan serangan udara di Bandara Ben Gurion, Israel. Sirine terdengar saat rudal-rudal Hizbullah mulai memasuki wilayah udara Israel. Akibat serangan, dampak kerusakan atau korban belum diketahui. Ya, serangan roket kembali mengguncang wilayah Israel Utara. Kali ini sebuah area parkir di Safed menjadi sasaran Hizbullah dan menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan. Beginilah pemirsa situasi setelah pasca serangan dari Hizbullah, sejumlah kendaraan yang terparkir tampak hancur dan potongan logam berserakan serta beberapa kendaraan lainnya mengalami kerusakan berat. Dampak dari serangan roket. Tim layanan darurat langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan area dan melakukan penyelidikan dari dampak serangan. Dan hingga kini tidak ada laporan korban jiwa, sementara investigasi masih terus berlangsung. Konflik yang terus memanas ini meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya krisis di kawasan Timur Tengah. Ya, pemirsa, selanjutnya kita akan beralih ke informasi terkait bombardir
di Lebanon dari serangan Israel, pemirsa. Warga merekam detik-detik saat sebuah gedung di Beirut, Lebanon hancur usai dihantam rudal Israel. Tidak hanya gedung, toko bunga dan karpet yang terletak di luar gedung juga luluh lantak. Mobil-mobil dan pertokoan hancur berkeping-keping. Serangan membabi buta Israel ini membuat warga Beirut panik menyelamatkan diri. Sementara terkait gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyatakan Turki menyambut baik gencatan senjata tersebut, namun memperingatkan serangan keji Israel ke Lebanon bisa merusak kesepakatan. Bu çerçevede kardeş Pakistan'ın aktif şekilde destek verdiğimiz girişimiyle varılan 2 haftalık ateşkesi büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni ediyoruz. Bunun yolunun ancak diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguluyoruz. Bu çerçevede Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemeleri de ayrıca önem taşımaktadır. Yaşanan krizlerden gerekli dersler çıkarılmalı, İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik bilinen eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi zaruridir. Özellikle dünya kamuoyunun da İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması ve gerekli tepkiyi koyacak durumda olması da gerekmekte. Akibat serangan udara besar-besaran Israel ke Lebanon menewaskan sedikitnya ratusan orang tewas dan ribuan warga terluka. Pasukan pertahanan IDF merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan. Sementara serangan udara mematikan Zionis Israel ke kota Nabatiyeh menewaskan 13 aparat keamanan. IDF menyebut operasi ini melibatkan brigade paratrooper di bawah divisi ke-98 dengan manuver darat koordinasi bersama serangan udara yang berlangsung pekan lalu. Militer Israel mengklaim berhasil menemukan gudang senjata serta menewaskan puluhan militan dalam operasi tersebut. Namun, IDF tidak mengungkap secara rinci lokasi maupun waktu pasti dari serangan yang dilakukan. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran tidak mencakup wilayah Lebanon. Ia juga mengklaim pasukan Israel telah melancarkan hingga 100 serangan dalam waktu 10 menit terhadap target Hizbullah. Sementara sedikitnya 13 petugas keamanan tewas dalam serangan udara yang menghantam kota Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Rekaman dari lokasi menunjukkan asap tebal membumbung tinggi ke udara, sementara kobaran api melalap bangunan yang menjadi sasaran. Media lokal melaporkan, serangan tersebut juga menargetkan fasilitas pemerintahan, termasuk gedung administrasi negara. Badan Keamanan Negara Lebanon mengonfirmasi seluruh korban merupakan personil mereka yang berada di lokasi saat serangan terjadi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket Hizbullah yang digunakan untuk menyerang Israel Utara. Sebuah rekaman video yang memperlihatkan ledakan disusul asap hitam yang membumbung tinggi diklaim sebagai keberhasilan tentara Israel dalam menghancurkan peluncur roket milik Hizbullah. Israel juga mengatakan bahwa operasi militer akan terus dilakukan terhadap kelompok Hizbullah. Tentara Israel mengebom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan rangkaian ledakan di wilayah pedesaan di Lebanon Selatan. Tentara Israel menghancurkan terowongan bawah tanah yang diklaim mereka sebagai gudang penyimpanan senjata, termasuk roket, bahan peledak, dan granat.
Serangan ini dilancarkan satu hari usai Israel menggempur habis-habisan sejumlah daerah di Lebanon. Ledakan besar terjadi usai serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah Lebanon Selatan. Ya Allah, Ya Allah. Israel kembali melancarkan serangan di permukiman warga di kota Nabatia, Fargos, dan Farman di Lebanon Selatan. Ledakan yang cukup besar membuat sejumlah warga panik dan menghancurkan gedung-gedung tempat tinggal warga. Aksi serangan tersebut terekam oleh seorang medis yang tengah bertugas. Ya Allah, Ya Allah. Tim penyelamat evakuasi korban tewas usai serangan Israel menghantam Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan sejak 2 Maret hampir 1.900 orang tewas dan 6.000 lebih terluka. Tim penyelamat terus berjibaku melakukan penyelamatan terhadap korban serangan udara Israel di Lebanon Selatan. Serangan Israel ini menargetkan pinggir Tancukin dan kota Madiakmai Fadoun. Pada serangan ini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah total korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 1.888 tewas dan 6.062 lainnya terluka. Meski gencatan senjata Iran dan Amerika Serikat berlangsung 2 pekan, namun militer Israel terus melakukan serangan besar ke Lebanon. Serangan udara Israel ke Lebanon meninggalkan duka mendalam bagi warganya. Di Smistar, tangisan warga tidak terbendung saat memakamkan para korban yang terkena serangan Zionis. Tangisan warga Smistar di wilayah timur Lembah Beka, Lebanon tak terbendung selama prosesi pemakaman korban akibat serangan udara Israel. Warga memakamkan kerabat mereka di pemakaman seadanya. Salah satu warga menceritakan serangan terjadi saat dirinya sedang mengunjungi makam kerabatnya. عائلة خيي مرته وولاده 2 استشهدوا حرب الماضي واليوم اجى هو عم بيزورهم امبارح كمان بالقصف استشهد. نحن مستعدين نقدم اكثر واكثر ودمنا كله فدا الحزب وفدا المقاومه وفدا اهل البيت. عزا مثل اي عزا باي ضيعه في مأتم لشاب من بيت حسن قاسم وجيين نطفن هان وغارت هالطيران وضربت ناس عزال ما معهم شفرة ما معهم سكينة ما معهم شيء. هيدي جبينة البلدة شرفة هيدي جبينة البلدة وهيدي جبينة الشهداء. يعني هالقد إسرائيل عم تفزع من الأموات من أمواتنا هالقد إسرائيل حتى الأموات مفزعين بإسرائيل نحن هالقد. Sebelumnya, pada Rabu 8 April 2026 waktu setempat, serangan udara Israel menggempur Lebanon tepatnya di 100 titik dalam 10 menit. Khusus di Smistar, 11 orang tewas sedangkan 20 orang terluka akibat serangan tersebut. Ya, selanjutnya pemirsa, 67 negara membacakan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian. Negara-negara ini juga menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan Lebanon. Indonesian peacekeepers. Major Zulmi Adia, First Sergeant Nur Ikwan, Private First Class Farizal Ramadan. 67 negara membacakan pernyataan bersama yang mengecam serangan terhadap pasukan perdamaian. Negara-negara ini juga menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kedaulatan Lebanon.
Dalam pernyataan yang dipimpin oleh perwakilan tetap Indonesia untuk PBB Umar Hadi, negara anggota yang hadir mengecam keras serangan ke Lebanon dan meminta semua pihak untuk menjaga kedaulatan Lebanon. We, the troop contributing countries to the UN Interim Force in Lebanon, or UNIFIL, joined by several other member states and the European Union, express deep concern over the escalation of tension in Lebanon since 2 March 2026 and its impact on the safety and security of peacekeepers. We condemn in the strongest terms the persistent attacks against UNIFIL, including the latest grave attacks which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland. Sebelumnya 3 prajurit TNI gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Dalam investigasi, PBB mendapati indikasi kuat tembakan tank Israel dan peledak Hizbullah menjadi pemicu tewasnya 3 prajurit TNI. I can share with you the preliminary findings of UNIFIL at this stage. We have shared those findings with the governments of Indonesia, Israel, and Lebanon. Regarding the first incident on March 29th, based on the available evidence, including analysis of the impact site and notably the fragments of the projectile discovered in UN position known as 7-1, the projectile was a 122mm tank main armament round fired by an Israeli Defense Force Merkava tank from the east in the direction of Taiba. Ketiga prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL yakni Mayor Anumerta Zulmi Aditra, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan gugur di Lebanon pada 29 dan 30 Maret 2026. Ketiganya sudah dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Ya, selain udara, Pakistan juga meningkatkan pengamanan darat di ibu kotanya Islamabad jelang perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan meningkatkan langkah-langkah keamanan di Islamabad seperti menutup sejumlah jalan untuk lalu lintas. Sebuah rekaman video menunjukkan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan inspeksi keamanan. Pemerintah juga mengumumkan hari libur nasional pada Kamis dan Jumat. Diketahui perundingan dilakukan di sebuah hotel di distrik administratif yang telah dalam pengamanan. Perundingan damai dan gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran digelar di Pakistan. Upaya yang ditempuh oleh kedua negara itu terancam kandas akibat ulah Zionis Israel yang terus menyerang Lebanon. Tarik ulur antara Amerika Serikat dan Iran masih terjadi. Hal itu terjadi jelang perundingan damai dan gencatan senjata yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Dalam perundingan itu, Amerika mengirim Wakil Presiden J.D. Vance untuk memimpin delegasi selama perundingan. Amerika membawa misi agar Selat Hormuz dibuka untuk mengamankan distribusi bahan bakar minyak yang berpengaruh ke negaranya. Announced that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Di sisi lain, Iran juga mengirimkan negosiator ulungnya. Iran menugaskan ketua parlemennya Muhammad Bagher Ghalibaf untuk memimpin pembicaraan dengan Amerika Serikat. Selain Bagher, Iran juga mengirim Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi untuk ikut serta dalam perundingan itu. Perundingan damai antara dua negara itu dimediasi oleh Pakistan melalui Perdana Menterinya Muhammad Shehbaz Sharif yang telah bolak-balik mengajukan proposal perdamaian, termasuk
poin-poin negosiasi antara Iran dan Amerika. Namun perundingan damai yang diupayakan oleh Amerika dan Iran terancam gagal akibat ulah biang kerok Israel. Seakan gila perang, di tengah gencatan senjata, Israel malah menyerang Lebanon secara membabi buta. Akibat serangan itu, 254 orang tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka. Upaya keras Amerika dan Iran terancam kandas jika Zionis Israel masih berulah dengan menyerang negara-negara Teluk lainnya. Di bawah bayang-bayang gencatan senjata yang masih rapuh, Islamabad bakal menjadi saksi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Dan berikut perwakilan dari kedua pihak yang akan saling berunding. Ya, dalam perundingan yang berlangsung pada Jumat 10 April 2026, Amerika Serikat akan diwakili J.D. Vance sebagai pemimpin delegasi didampingi utusan utama Presiden Donald Trump, yaitu Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner. Sementara dari pihak Iran, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi diperkirakan akan datang sebagai delegasi. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takutkan menjalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Sementara itu pemirsa, pengamat politik konservatif Amerika Serikat Tucker Carlson pertanyakan kekuatan militer Amerika Serikat usai gagal paksa Iran buka Selat Hormuz. Ia juga sebut hal ini perlu menjadi evaluasi bagi Amerika Serikat. And we actually can tell ourselves we're the strongest military in the world, and you want to be the strongest military in the world because that's great. But if you are the strongest military in the world, why can't you force Iran to open the bottleneck at the end of the Persian Gulf and let vitally needed commodities out to the rest of the world, including you? Like, if you're so powerful, why can't you get it done? And so what we've learned is we're really not as powerful as we said we were and probably as we thought we were. And that's bad for us, but it's also dangerous because it invites aggression. We need to fix that by being... Pakistan memperketat keamanan jelang kedatangan delegasi Iran ke Islamabad. Pakistan mengirim jet tempur di Iran untuk mengawal delegasi Iran yang berada di dalam pesawat.
Delegasi Iran akan hadir di Islamabad, Pakistan untuk memulai negosiasi penting terkait konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pengawalan ini dilakukan untuk melindungi delegasi Iran dari kemungkinan operasi oleh Israel dalam upaya untuk menyabotase negosiasi. Warga Iran memperingati 40 hari tewasnya anak-anak dalam serangan mematikan Amerika Serikat di sekolah putri di Minab, Iran. Warga Iran berkumpul mengenang tewasnya para murid di sekolah Syajara Taiba dalam serangan Amerika Serikat di Minab, Iran. Rekaman video menunjukkan deretan kuburan kecil, masing-masing ditandai dengan foto wajah anak-anak yang gugur, pemirsa. Diketahui, serangan Amerika Serikat menewaskan 168 anak sekolah pada hari pertama Perang Amerika Serikat Israel dan Iran di 28 Februari. Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi yang berjaga di luar gedung parlemen Belanda. Sejumlah demonstran ditangkap. Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi usai memblokir jalan. Polisi balas menggunakan granat asap guna bubarkan massa yang berujung rusuh. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina dan Lebanon serta membawa spanduk jelang pertemuan delegasi tingkat tinggi dari Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto mulai mengambil langkah tegas terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pengamat politik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi. Syarat yang harusnya dia biasa di-impeach, tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa fair? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa. Inilah potongan ceramah Saiful Mujani dalam acara Halal Bihalal Pengamat bertema Sebelum Pengamat Ditertibkan. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap pada orang-orang DPR itu yang Saiful berbicara soal mekanisme impeachment atau pemakjulan seorang presiden. Nama Prabowo Subianto ia sebut-sebut. Bahasanya apa, Beberapa Fer? pihak merasa terusik dan menuding Mujani dan Islah tengah mengajak publik menggulingkan Prabowo Subianto. Rakyat gitu. 98 juga tidak akan terjadi kalau Rai dan teman-teman nggak turun. Nggak akan itu MPR akan menurunkan Soeharto, nggak akan. Tim kuasa hukum Prabowo Subianto bahkan ambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Baris Krim Polri. Keduanya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, penghasutan hingga upaya penggulingan pemimpin negara. Kita persiapkan pasal 193 ayat 2 ya, perbuatan makar untuk menggulingkan presiden dan wakil presiden terpilih secara konstitusional ya. Ancaman hukumannya itu 12 tahun, sedangkan yang menyuruh lakukan nanti bisa 15 tahun. Ya, kalau kita sementara itu hingga saat ini Saiful Mujani dan Islah Bahrawi belum memberikan tanggapan terkait pelaporan atas dirinya. Kanal YouTube bersih ceramah keduanya juga masih bisa disaksikan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. PBNU singgung adanya upaya percobaan makar dalam pernyataan beberapa pengamat. Sebelumnya, tokoh NU Islah Bahrawi mengkritik Prabowo Subianto hingga dilaporkan ke polisi. Perang Iran melawan Amerika, yang bisa menghentikan perang itu sebenarnya bukan negosiasi syarat dan prasyarat yang akan diajukan masing-masing. Yang bisa menghentikan perang itu adalah tumbangnya Trump. Ya, kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo, nggak ada pilihan lain. Ceramah tokoh NU Islah Bahrawi dalam acara Halal Bihalal Pengamat ini diduga memantik kekesalan PBNU. Apalagi isi ceramah Islah dan Saiful Mujani belakangan dianggap sebagai upaya makar menggulingkan Prabowo Subianto. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf bahkan menyebutnya sebagai provokasi politik. Beberapa hari ini ada pernyataan-pernyataan yang secara politis sebetulnya sangat berbahaya. Dan saya
bahkan cenderung menyebutnya sebagai provokasi. Beberapa orang yang saya ajak berdiskusi soal ini menyebutnya sebagai percobaan makar. Sementara itu, Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menyebut pernyataan Saiful Mujani dan Islah sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai makar, melainkan bentuk kritik dari publik. Tapi ini kritik lah, bahwa itu bukan makar yang begitu itu. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada 3,5 tahun lagi. Pendapat Mahfud rupanya tidak sejalan dengan pendukung Prabowo Subianto. Tim kuasa hukum Prabowo bahkan mengambil langkah tegas dengan melaporkan Saiful Mujani dan Islah Bahrawi ke Baris Krim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di sisi lain, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya menanggapi pernyataan pengawat politik senior Saiful Mujani soal ajakan menurunkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan singkat, Teddy menyebut Presiden Prabowo saat ini tidak mengurusi pernyataan yang disampaikan pengamat politik senior Saiful Mujani. Menurutnya Presiden kini sedang fokus pada hal-hal besar yang lebih strategis. Sebelumnya, video potongan ceramah dari akademisi, peneliti sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani viral di media sosial. Saiful Mujani dinilai melontarkan narasi untuk mengajak publik menggulingkan Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada alternatif yang lain. Wah, saya masih banyak sekali kerjaan, saya belum lihat beliau bicara apa, gitu kira-kira. Gentong babi gitu, Pak Presiden ngurusin hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis dan 1 bulan sejak Rismon Sianipar mengajukan restoratif justice, Polda Metro Jaya belum juga mengabulkannya. Kepolisian menyatakan masih banyak tahapan penyelesaian yang harus diselesaikan Rismon, salah satunya persetujuan dari Joko Widodo. Harapan tersangka kasus ijazah Jokowi Rismon Sianipar agar Polda Metro Jaya segera mengabulkan permohonan restoratif justice sepertinya masih sekedar angan-angan. Setelah diajukan 11 Maret lalu hingga saat ini, Polda Metro Jaya belum juga mengabulkannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebut permohonan restoratif justice Rismon masih dalam proses. Selain itu, menurut Budi, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Rismon, salah satunya mendapatkan persetujuan dari pelapor yakni pihak Joko Widodo. Jadi namanya tahapan restoratif justice, ada permohonan dari tersangka, orang yang ditetapkan sebagai tersangka memohon kepada korban ataupun pelapor untuk perkaranya bisa di RJ. Yang bersangkutan setelah itu pihak pelapor ataupun korban menyetujui dan itu melalui proses gelar perkara di penyidik. Melalui gelar perkara internal dan eksternal dihadirkan apabila sudah disetujui dan memenuhi dalam persyaratan restoratif justice maka akan dilakukan restoratif justice. Sementara itu sebagai pihak pelapor, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan jika kewenangan pemberian restoratif justice bukan urusannya. Restoratif justice itu adalah kewenangan Polda Metro Jaya, adalah kewenangan para penyidik. Saya hanya hadir ke saya, Pak Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan saya maafkan sudah. Dan selanjutnya itu yang ngurus penasihat hukum saya. Dengan belum dikabulkannya permohonan restoratif justice, maka status Rismon Sianipar masih sebagai tersangka. Dalam lingkaran kasus fitnah ijazah Jokowi, 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah dicabut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon pernyataan Yusuf Kala yang menyarankan untuk menunjukkan ijazah. Jokowi menyerahkan hal itu pada proses hukum yang sedang berjalan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan mantan wakil presidennya Yusuf Kala yang meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya.
Jokowi dengan tegas menyerahkan hal itu pada proses hukum dan aparat penegak hukum. Serahkan pada proses hukum yang ada. Dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh. Sebelumnya, Yusuf Kala menilai tuduhan ijazah palsu milik Jokowi adalah persoalan yang sederhana. Menurut JK, hal itu akan selesai jika Jokowi menunjukkan ijazah asli miliknya kepada publik. Ya, sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan. Kasus fitnah ijazah palsu Jokowi belakangan menyeret nama Yusuf Kala. Hal itu terjadi usai video viral yang diduga hasil editing artificial intelligence pernyataan Rismon Sianipar yang menyebut Yusuf Kala memberikan uang 5 miliar rupiah pada Roy Suryo CS. Hal itu dibantah Yusuf Kala dan ia telah melaporkan Rismon ke Polda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Lamanya antrian haji di Indonesia membuat pemerintah mengkaji aturan baru. Kementerian Haji Republik Indonesia mewacanakan adanya war ticket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslimin dan muslimah. Namun, lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jemaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000, nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa, kemudian nanti nggak perlu ngantri, jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu, namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri, kan ada yang ngantri sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Penutupan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru berlangsung meriah di Anak Hikmat. Kecamatan Pulau Laut Utara keluar sebagai juara umum. Musabaqah Tilawatil Quran ke-56 tingkat Kabupaten Kota Baru tahun 2026 resmi ditutup dengan penuh khidmat dan meriah. Acara ini berlangsung di lapangan Madramang, Tanjung Seloka, Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mengusung tema Kota Baru Hebat Generasi Qurani Kuat, penutupan ini dihadiri unsur Porkopimda, para kepala SKPD, tokoh agama, serta masyarakat. Secara tertulis, Bupati Kota Baru menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada seluruh panitia, Dewan Hakim, peserta, serta seluruh masyarakat Tanjung Seloka. Ia juga mengucapkan selamat kepada para khalifah yang meraih juara pada gelaran MTQ tersebut. Bupati berpesan tentunya kepada
pengurus LPTK Kabupaten Kota Baru untuk mempersiapkan para peserta kita untuk tampil di sana dengan waktu yang masih tersisa untuk melakukan terus pembinaan, pelatihan untuk mencapai target yang ditargetkan oleh beliau. Kita harus masuk 10 besar tentunya. Pada kesempatan ini diumumkan para pemenang dari berbagai cabang lomba sekaligus penyerahan piala bergilir kepada khalifah terbaik sebagai juara umum MTQ ke-56. Kecamatan Pulau Laut Utara keluar sebagai juara umum, diikuti oleh Kecamatan Pulau Laut Selatan sebagai juara kedua, sedangkan Kecamatan Pulau Laut Sigam memperoleh peringkat ketiga. Diharapkan dengan terselenggaranya MTQ ini dapat menambah penghayatan serta cinta terhadap Al-Quran. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Indonesia melaju ke final Asian Futsal Championship usai mengalahkan Vietnam. Pasukan Hector Souto melaju ke partai puncak usai menaklukkan Vietnam dengan skor 3-2. Indonesia mengalahkan Vietnam pada semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Stadium, Thailand pada Jumat sore. Indonesia memimpin lebih dulu pada menit ke-10 lewat Andarias Karet. Karet kemudian mencetak gol keduanya menjelang jeda sekaligus menggandakan keunggulan skuad Garuda. Vietnam memperkecil ketertinggalan saat babak kedua berjalan 5 menit lewat Nguyen Da Hai. Satu menit berselang, pasukan Hector Souto menambah keunggulan lagi lewat Muhammad Sanjaya. Vietnam sempat menipiskan skor pada menit ke-30 lewat Trinh Chong Hai. Namun hingga akhir laga Indonesia unggul 3-2 atas Vietnam. Indonesia pun lolos dan menjadi penampilan keempat secara beruntun di final ASEAN Futsal Championship. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Usai mengadakan hajatan, 2 rumah di Polewali Mandar, Sulawesi Barat hangus dilalap si jago merah. Tidak hanya menghanguskan rumah, api juga melahap tenda pengantin beserta aksesoris yang masih terpasang. Kepanikan warga terjadi saat kebakaran hebat melahap 2 rumah di Dusun Boto, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap 2 rumah dan membuat warga di sekitar panik. Ironisnya, 1 dari 2 rumah yang terbakar baru saja menggelar hajatan pernikahan sehari sebelumnya. Suasana bahagia pun berubah menjadi duka saat api melahap habis bangunan dan perlengkapan pesta yang masih terpasang. Tenda pengantin yang belum dibereskan beserta aksesorisnya ikut hangus terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 8 unit sepeda motor, uang tunai dan juga emas. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Kepolisian pun masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda sebuah ruko grosir sepatu dan sendal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api sulit dipadamkan. Sebuah ruko yang membuka usaha grosir sepatu dan sendal di Jalan Tamrin, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, ludes terbakar. Sebanyak 5 mobil pemadam diturunkan ke lokasi kebakaran. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Petugas pemadam pun baru berhasil memadamkan api setelah berjibaku lebih dari 2 jam.
Bahkan sejumlah petugas damkar sempat mengalami sesak napas saat melakukan pendinginan api. Belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang anak di Kabupaten Bengkalis, Riau tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Pelaku emosi lantaran sang ayah kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Warga Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau digegerkan dengan pembunuhan sadis seorang bapak yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Korban bernama Rizal Pasaribu ditemukan tewas dalam kondisi sangat mengenaskan. Anak kandung korban tega menganiaya korban yang sedang tertidur dengan senjata tajam. Aksi nekat ini dilakukan pelaku yang berinisial RMP lantaran kesal melihat sang ayah yang kerap melakukan kekerasan terhadap ibunya. Korban daripada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya. Ini yang membuat suatu motivasi yang membuat perasaan dia ingin, dalam istilah psikologi ada id, ego, dan super ego. Ya, ada id adalah kekesalan yang mendalam yang ingin dia luapkan. Kemudian adanya ego itu ibaratnya rasa ingin dilampiaskan, tapi super egonya itu ibaratnya bagaimana dia akan menyesali dalam perbuatan. Kamu salah, itu adalah ayah kamu telah berbuat salah. Jadi dari pemeriksaan psikologi itu tidak ada tanda-tanda kelainan psikologi. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke RSUD Mandau untuk divisum. Sementara pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan begitu tega membunuh ibu kandungnya. Korban dikubur tak jauh dari rumah korban setelah sebelumnya dimutilasi dan dibakar. Inilah video amatir saat tim kepolisian berhasil menangkap Ahmad Farozi, pelaku yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri akibat kecanduan judi online. Pria berusia 23 tahun ini diringkus tanpa perlawanan. Pelaku diketahui menghabisi ibunya dengan cara yang keji pada tanggal 28 Maret 2026 lalu di Desa Danau Belindang, Kecamatan Mulak Sebingkai, Kabupaten Lahat. Jasad korban Siti Anawati, usia 63 tahun berhasil ditemukan polisi dan warga setelah hampir 1 pekan menghilang. Dilakukan pencarian hingga lapor polisi. Saat ditemukan, kondisi jasad korban sangat mengenaskan. Terbagi menjadi beberapa bagian dikarenakan dimutilasi oleh anaknya sendiri, dibakar, dan kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dikubur tidak jauh dari rumah korban. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa ibunya lantaran emosi, tidak diberi uang untuk bermain judi online. Jadi si pelaku ini melakukan perbuatan tersebut dengan cara memotong-motong tubuh korban. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang miliknya korban berupa perhiasan emas kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Bang, mungkin ada pengaruh minuman keras atau narkoba? Pada saat kami lakukan pemeriksaan, belum ada indikasi melakukan narkoba maupun minuman keras. Pelaku tunggal, Bang, ya? Tunggal, ya? Saat ini kami melakukan pemeriksaan untuk pelaku masih sendirian, namun tidak untuk kemungkinan pelaku akan dibantu oleh orang lain, masih dalam proses pendalaman dari pihak Satreskrim Polres Lahat. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku membunuh ibunya secara sadar tanpa terpengaruh obat-obatan atau minuman keras. Satreskrim Polres Lahat lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk usut tuntas kasus pembunuhan ini. Selanjutnya pemirsa, aksi seorang preman memecahkan mangkok tukang bakso di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat viral di media sosial. Aksi tersebut dilakukan lantaran preman tidak diberikan jatah uang oleh tukang bakso. Pecahin tanggal, gue bayar tapi tanggal 1. Mau pecahin nggak apa-apa. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat seorang preman meminta jatah uang bulanan kepada tukang bakso sebesar Rp100.000. Tukang bakso yang belum punya uang tak memberikan dan meminta tenggat waktu.
Kesal tak diberi jatah, preman emosi dan memecahkan mangkok pemilik tukang bakso. Polisi yang menerima laporan aksi premanisme tersebut langsung gerak cepat. Polisi telah berhasil mengamankan 3 orang pelaku. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya merupakan komplotan preman yang biasa memalak para pedagang dengan disertai ancaman menggunakan senjata tajam. Uang hasil memeras digunakan para pelaku untuk keperluan pribadi dan membeli narkoba jenis sabu. Hal itu diperkuat dengan hasil tes urin yang menunjukkan para pelaku positif mengkonsumsi amfetamin. Mereka memang sering melakukan pemerasan berupa sedikit nada-nada mengancam untuk mendapatkan uang. Untuk nominal yang diminta sendiri kisaran dari 300.000 hingga 400.000. Nah itu mereka biasa pengakuannya digunakan untuk apa? Mereka digunakan untuk kepentingan pribadi, ada juga untuk membeli barang-barang terlarang karena pada saat kita cek urin ternyata 3 orang tersebut dinyatakan positif metafetamin. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis tentang pemerasan disertai ancaman, serta pasal Undang-Undang Darurat karena kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Kota Malang menjadi korban penipuan nikah siri dengan sesama jenis yang menyamar sebagai pria. Merasa kecewa, korban melaporkan pelaku ke polisi. Viral di media sosial prosesi ijab kabul pernikahan di Kota Malang yang kini berakhir pada laporan polisi karena mempelai pria ternyata adalah perempuan. Pihak mempelai wanita yang merasa tertipu dan menyadari kejanggalan saat malam pertama hingga melaporkan kasus ini. Korban pertama kali berkenalan di tempat kerja awal Februari 2026 hingga menjalin hubungan serius. Bahkan pelaku sempat menjanjikan kehidupan mewah dan mengaku sebagai anak anggota DPR di Makassar. Setelah kenalan sampai jadian sampai menikah itu kan ada jeda sekitar 1 bulan hampir 2 bulan. Nah itu nggak kelihatan tanda-tanda bahwa dia juga sesama perempuan gitu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Apa yang dia iming-imingi ke Mbak ketika ngebet minta nikah itu apa? Dijanjikan rumah, mobil mewah, terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan, dari bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika gitu. Atas kejadian ini, Intan bersama keluarga melaporkan peristiwa yang ia alami ke Polresta Malang Kota atas dugaan penipuan identitas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.